Halo semuanya, ini adalah part kedua dari perjalanan saya naik bis Rosalia Indah Executive Plus dari Jogja menuju Lampung. Di part 1 kemarin kita sudah berangkat dari Jogja dan sampai di servis makan pertama. Nah, di part 2 ini kita akan mulai dari Roast in Resto Pemalang, di mana kita bisa upgrade makanan dan minuman. Wah, keren banget ya, jadi makanannya itu sangat enak untuk disantap. Selanjutnya kita meneruskan perjalanan via Tol Trans Jawa menuju ke Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Perjalanannya benar-benar nyaman dan tanpa kendala. Jam setengah 4 pagi kami sudah tiba di Pelabuhan Merak dan langsung menuju ke dermaga eksekutif. 1,5 jam kemudian kami sudah berlayar bersama KMP Legundi di jam 5 pagi. Ini adalah pelayaran yang sangat indah karena kita bisa menyaksikan sunrise, kita bertemu kapal-kapal lain, kapal penumpang, kapal barang, dan semuanya bisa kita lihat dengan jelas karena cuacanya sangat bersahabat. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan part kedua perjalanan Jogja-Lampung naik bis Rosalia Indah Executive Plus. Let's go! Halo, selamat malam. Saya ucapkan dari Roast in Resto Pemalang dan selamat datang kembali di channel Naik Apa hari ini. Naik apa aja, jelajahi Indonesia. Jam 19.22, perjalanan bersama bis Rosalia Indah sudah sampai di rest area KM 319B, tepatnya di Roast in Resto Pemalang. Di sini kita akan melakukan servis makan yang pertama, dan seperti yang saya bicarakan sebelumnya ya, bahwa Roast in itu punya resto sendiri dan gak gabung sama bis lain. Yang seru di Roast in Resto adalah kita bisa upgrade makanan dari yang tadinya menu prasmanan bisa jadi menu-menu sesuai yang kita inginkan. Rice bowl-nya 1. Rice bowl-nya yang apa, Pak? Ya, ada apa aja, Mas? Ada kemangi, geprek sama mata. Mata aja. Mata aja. Ya. Rice bowl mata 1 sama Bakso 1 bakso 1. sama mix platter 1. Makan sini semua? Ya. Ini dia menu hasil upgradean tadi. Ini adalah rice bowl ayam sambal matah. Terus ini adalah bakso kuah dengan mie dan lengkap juga sama saus sambal dan kecap. Minuman kita pesan 2 es teh dan 1 teh hangat, serta yang terakhir ini adalah mix platter. Untuk upgrade ke menu-menu ini kita harus bayar ya teman-teman. Kalau nggak salah kemarin sekitar 30 ribuan. Jam 19.53 kita sudah dipanggil tadi pakai mikrofon ya. Kita jadi orang terakhir yang kembali ke bis karena tadi si bocil harus ke toilet dulu. Waktu berhenti makan di servis makan pertama ini sekitar 30 menit. Sekarang kita sudah siap untuk lanjut perjalanan lagi. Let's go. Jam 8.23 malam, kita mampir sebentar di Terminal Induk Kota Pemalang untuk naikin penumpang di sebelah saya.
Ya, Bapak di sebelah saya sudah naik, teman-teman, tapi sempat ada drama dulu sedikit tadi ya. Jadi, di tiket Bapaknya itu tertulis keberangkatannya adalah jam 21.45. Sedangkan tadi bisnya sudah tiba di terminal itu jam 20:23. Jadi lebih cepat ya 1 jam. Jadinya si Bapak tadi diteleponin sama kru dan agennya untuk segera datang ke terminal. Jadi buru-buru deh gitu. Oke, sekarang beliau sudah duduk di sebelah saya dan jadinya ada teman ya sekarang di bangku. Kita lanjut lagi perjalanan menyusuri tol Trans Jawa. Jam 21:38 kita masuk rest area KM 229B di tol Kanci Pejagan dan ternyata kita masuk ke sini untuk nyolar. Bagi yang penasaran bisnya kalau nyolar berapa, ini totalnya 1.350.000.
Pukul setengah 12 malam, bis kita berhenti lagi di Rose Inn Resto Subang. Nah, ternyata di sini kita akan melakukan servis makan yang kedua. Padahal ini belum terlalu lama ya dari servis makan yang pertama tadi. Kalau nggak salah jam setengah 8 tadi servis makan pertama. Kirain servis makan keduanya subuh gitu ya sebelum naik kapal. Ternyata sekarang nih jam setengah 12. Ini dia Rose Inn Resto yang di Subang ya teman-teman. Sepertinya karena Rose Inn nggak punya resto di dekat Pelabuhan Merak, makanya servis makannya di sini. Dan mungkin juga untuk driver yang kedua tadi ya, mereka perlu makan dulu nih. Di servis makan yang kedua ini saya memutuskan untuk makan yang reguler aja, yang prasmanan. Karena tadi di Pemalang kita sudah coba yang upgrade. Sekarang kita cobain yang prasmanan. Servis makan prasmanan biasanya cuma boleh pilih satu lauk ya. Nah bener kan? Itu ya, ada perhatiannya gede banget tulisannya. Jadi kita cuma boleh pilih satu lauk. Terus nanti sayur juga boleh. Ini kali ini ada tahu ya, tahu goreng sama ayam goreng nih. Lumayan lah ya. Sini juga kita dapat sup jamur gitu. Nah buat hangat-hangat ya tengah malam ini pas banget nih tuh, untuk ngangetin perut sebelum kita nanti tidur. Karena di servis makan pertama tadi sudah makan banyak, sekarang kita makan sedikit aja teman-teman, pakai lebih utamanya sih pengen sopnya ini ya. Langsung habis ya sopnya, dan nasinya ini memang ternyata udah penuh ya, udah nggak bisa makan lagi teman-teman. Bagi para penumpang yang tidak ingin makan di servis makan kedua ini, bisa untuk pilih yang take away juga ya. Nanti kita dikasih menunya nasi goreng telur kayak gini. Jadinya nanti bisa kita makan ketika sampai di Pelabuhan Merak atau pas di kapalnya. Mantap kan? Tepat tengah malam pukul 12 di pergantian hari, bis Rosalia Indah Executive Plus sudah siap melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Saya mau kasih lihat sedikit situasi terkini di kabin kita malam ini. Terisi 25 dari 28 bangku ya, jadinya di dalam sini lumayan rame. Ternyata tadi sebagian penumpang itu banyak yang makan di tempat ya, yang bungkus tuh paling cuma 1 atau 2 penumpang gitu. Lumayan pada laparan juga ya ini penumpangnya. Padahal tadi kayaknya senyap-senyap pada tidur gitu.
Barusan ini saya ketiduran dan ternyata bangun-bangun udah sampai di Merak nih. Lagi dibantuin untuk penyeberangan sama tim Rosin. Barusan Puspa Jayanya udah duluan tuh ya maju menuju ke dermaga. Tadi itu kita di sini dicek lagi penumpang sekaligus dibantuin untuk tiketnya kayaknya ya. Soalnya masnya tadi ngasih tahu nanti lewat dermaga eksekutif gitu. Nah ini dia tadi Puspa Jayanya tersusul lagi teman-teman. Ternyata mereka mau servis makan dulu. Nah tadinya saya kira Rosin tuh juga kayak gitu teman-teman, makannya tuh sebelum nyebrang. Ternyata kita udah di Subang tadi ya. Dan kalau Puspa Jayanya baru mau servis makan sekarang. Wih, rasanya semakin dekat ke pelabuhan Merak ini semakin excited ya. Karena saya sendiri terakhir ke Lampung itu tahun 2019 alias sudah 6 tahun yang lalu ya. Dan terakhir nyebrang lewat Merak Bakau itu juga sama di tahun itu. Dan baru sekarang lagi mau akan nyebrang lagi, naik kapal lagi. Jadi excited banget, semoga nanti kapalnya enak ya. Dan yang paling penting semoga cuacanya juga enak, nggak bergelombang. Karena saya agak mabuk laut. Itu dia teman-teman, ada putra remaja yang sudah sampai duluan di sini. Itu juga bisa ya nganterin kita dari Jogja menuju Lampung. Sekarang kita antri dulu di antrian dermaga eksekutif. Ternyata putra remaja juga ikutnya dermaga eksekutif tuh. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau teman-teman dari Jogja menuju Lampung naik putra remaja. Karena dapat kapalnya juga di dermaga eksekutif. Untuk unit yang berangkat dari Jogja menuju Lampung, putra remaja itu pakainya eksekutif kelas ya, yang paling tinggi. Di depan kita ini juga sudah ada Rosalia Indah, alias teman-teman kita yang sudah duluan sampai. Tadi kita sampai di Pelabuhan Merak itu jam 3:30 pagi tepat. Sekarang kita sudah mulai pelan-pelan menuju ke jalur ke kapalnya. By the way, dari 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak yang berstatus eksekutif itu hanya 1 aja ya. Perbedaan dermaga reguler dan eksekutif terletak pada waktu tempuhnya teman-teman. Kalau untuk dermaga reguler itu sekitar 2-3 jam, dan kalau untuk dermaga eksekutif itu 1-2 jam. Estimasi waktu tempuh tadi masih akan bergantung pada antrian kendaraan ya teman-teman. Jadi nggak pasti juga 1-2 jam, bisa jadi lebih. Oh ya, itu yang sedang sandar adalah kapal motor Virgo 18 dari PT Jemla Ferry. Setelah 1,5 jam mengantri, di kurang lebih jam 5 pagi, barulah bis Rosalia Indah masuk menuju kapal. Kita akan menyeberang dari dermaga 6 Pelabuhan Merak, dan untuk sementara ini saya masih belum dapat info ya nama kapalnya. Wah, ini bahaya banget ya teman-teman. Saat akan masuk ada sebuah truk yang ternyata dimensinya itu nggak muat masuk ke kapalnya. Alias nggak cocok ya sama besaran pintu masuknya. Jadi ini harus mundur lagi dan putar balik. Yang agak menyeramkan adalah tadi bis kita itu benar-benar sudah berada di belakang ya. Dan untungnya dengan koordinasi yang cepat itu bisa teratasi. Sekarang bis kita harus mundur dulu untuk ngasih jalan supaya truknya bisa pindah dermaga. Nah, setelah drama truk tadi selesai, sekarang bis Rosalia Indah Executive Plus yang kita naikin sudah masuk menuju ke kapal. Untuk parkir di kapal ini sudah ada petugasnya teman-teman yang mengarahkan. Dan setahu saya juga itu parkirnya memang nggak boleh sembarangan ya. Maksudnya harus dipertimbangkan terkait berat, bentuk, dan
ukuran mobil supaya kapalnya itu tetap stabil. Setelah bis parkir, para penumpang akan langsung diimbau untuk naik ke geladak atau ke ruang penumpang ya, karena kita tidak boleh stay di dalam bis. Momen jalan di antara bis-bis dan truk yang ada di dalam kapal ini bikin kangen juga ya. Udah lama banget nggak lewat sini nih. Kita harus nyari jalan sempit-sempit di antara kendaraan, dan ini bener-bener tipis-tipis banget ya jarak antar kendaraannya. Jadi kadang kita harus menyelisihi. Oke, ini kita udah nemu tangganya dan kita langsung naik aja ke atas ke tempat penumpang. Satu dek di atas tempat parkir bis kita tadi itu adalah tempat kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi masuknya lewat jalur itu teman-teman yang lagi diangkat. Oke, mari kita naik satu dek lagi ke kabin penumpang. Nah, secantik ini pemandangan dari atas kapalnya. Dan saya baru baca tadi ya, kita dapat kapalnya tuh KM Legundi. KMP Legundi memiliki kembaran yaitu KMP Batu Mandi dan juga KMP Sebuku. Ketiganya melayani penyeberangan Merak Bakauheni di dermaga eksekutif. Sebelum melayani penyeberangan Merak Bakauheni, KMP Legundi bertugas melayani rute Surabaya-Lombok. Ketika sampai di atas kapal, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tempat untuk kita duduk. Jadi banyak pilihannya nih, ada yang di dalam tadi yang kita lewatin, itu seperti kursi gitu ya. Tapi kalau saya lebih senang yang di luar yang kena angin. Nah, jadi ini kita lagi coba cari di dek yang lebih atas lagi. KMP Legundi itu milik ASDP ya, alias plat merah nih. Kapal ini memiliki panjang 120 meter dengan lebar 20 meter dan tinggi geladak utama 5,6 meter. Nah, ini dia spot favorit kalau naik kapal, yaitu di dekat kafetaria, karena kita bisa kena angin silir-silir, bahkan kenceng ya anginnya kalau udah jalan, tapi kita bisa sambil menikmati kopi atau cemilan dan pop mie. Pukul 5:21 baru saja KMP Legundi memekikan klaksonnya yang panjang. Itu artinya kita sudah akan segera berlayar. Ini adalah dek paling atas di KMP Legundi dan memiliki helipad juga nih teman-teman. Serunya lagi di atas ini terbuka untuk penumpang ya, karena ada beberapa kapal yang dek paling atasnya itu tidak dibuka untuk penumpang umum. Yang panjang ini adalah Garbarata yang merupakan salah satu keunggulan ketika kita naik di dermaga eksekutif. Beginilah situasi terkini di dek paling atas KMP Legundi. Para penumpang terlihat cukup ceria dan meriah ya. Excited banget gitu karena memang kapal ini terlihat sangat bersih dan terawat. Terlihat KMP Legundi sudah mulai bergerak meninggalkan dermaga 6 Pelabuhan Merak. Saya nggak sabar untuk nungguin nanti akan ada sunrise karena sekarang sudah jam 5:30 teman-teman. Berarti sebentar lagi sudah waktunya matahari terbit.
Sekarang mari kita tengok musola di KMP Legundi. Itu letaknya satu dek di bawah kafetaria tadi ya. Seperti ini ruang wudhunya, ini ruang wudhu laki-laki. Dan pintu ini adalah pintu menuju ke musolanya. Ini adalah musola di KMP Legundi. Ruangannya bersih dan harum, bikin betah ya di dalam. Tapi kalau nanti udah mulai gelombang, ini pasti akan mudah mabuk kalau di sini. Nice, salut banget ya untuk pengelolaan KMP Legundi ini. Semoga terus dijaga agar selalu baik dan terawat. Arah kiblat di atas KMP Legundi ini ada 3 teman-teman. Yang ini adalah ketika kapal sandar. Dan yang di sebelah kiri ini adalah ketika kapal berangkat dari Bakauheni menuju ke Merak. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah ketika kapal ini berangkat dari Merak menuju ke Bakauheni. Itu arah kiblatnya ke sini. Ketika menunggu sunrise seperti ini, jangan lupa untuk pesan teh atau kopi teman-teman di kafetaria, karena itu bisa menstimulasi diri untuk memulai hari ini dengan ceria.
informasi agar tetap berterus ada masing-masing. Bagi penumpang berkendaraan dan penumpang dipersilakan segera menuju kendaraan Anda. Kawan AIBT izinkan kami menutup nanti dengan kedua tangan. Menjelas benang jadilah pakaian. Memasang pita air. Kami benang menyatakan sampai pita yang perjalanan berikutnya. Sekarang sudah jam 7 lebih 18 menit. Karena KMP Legundi akan segera sandar, nah sekarang kita akan kembali ke bis kita di dek bawah.
Wih, lihat-lihat di depan kita itu ada bis Legend. Siapa yang tahu dengan liverynya khas itu adalah The Legend ALS. Jalan tol yang sedang kita lewati sekarang adalah rute yang menghubungkan Bakauheni Terbanggi Besar. Tol ini diresmikan pada bulan Maret tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Total panjang tol ini adalah 140,9 km. Dengan adanya tol ini sangat memangkas waktu perjalanan yang tadinya sekitar 3 jam lebih, sekarang jadi 1 sampai 1,5 jam saja. Tadi sepertinya kita exit di tol Itera, tapi saya lagi tidur kayaknya, jadi nggak sempat ngerekam. Sekarang bis kita sedang menuju ke Pol Rosalia Indah di Waihalim, Bandar Lampung. Sebenarnya tujuan saya turun adalah di Kecamatan Natar, tapi karena bis ini akan lanjut sampai Palembang, kami diturunkan di Pol Rosalia Indah yang di Waihalim. Jam 9:22 kita sudah tiba di Pol Rosalia Indah Waihalim, Bandar Lampung. Perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni sampai ke sini sekitar 1 jam 30 menit. Bagi para penumpang yang tujuan akhirnya Palembang, di Pol Rosalia Indah Waihalim ini akan dilakukan servis makan ketiga. Mantap ya, 3 kali loh servis makannya. Tepat pukul 9:30 saya sudah menginjakan kaki di tanah Sumatera dan mengakhiri perjalanan sampai di sini. Total durasi perjalanan dari Jogja sampai ke Waihalim, Bandar Lampung adalah 18 jam 30 menit. Baiklah Mas Mbak semua, terima kasih bagi yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal part 1 dan sampai akhir di part 2 ini. Bis yang satu ini memang benar-benar nyaman ya, dan saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk nyobain juga. Sehat selalu orang-orang baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama channel Naik Apa hari ini, karena saya akan naik apa aja jelajahi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.